Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, stambuk saya F521-20032. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang tugas pengembangan dan analisa dan pengujian dari dasar perangkat lunak. Oke, pertama latar belakang. Apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak atau peranti lunak yang dalam bahasa Inggrisnya itu software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Perancangan perangkat lunak adalah disiplin manajerial dan teknis yang berkaitan dengan pembuatan dan pemeliharaan produk perangkat lunak secara sistematis, termasuk pengembangan dan modifikasinya yang dilakukan pada waktu yang tepat dan dengan mempertimbangkan faktor biaya. Oke, kita masuk pada analisa perangkat lunak atau software requirement analysis. Analisis kebutuhan perangkat lunak atau software requirement analysis merupakan aktivitas awal dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Untuk proyek-proyek perangkat lunak yang besar, analisis kebutuhan dilaksanakan setelah tahap rekayasa sistem atau informasi dan software project planning. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tahapan analisa, ada beberapa. Ada yang pertama, mempelajari dan memahami persoalan. Apa itu? Saya jelaskan sedikit. Jadi pada tahapan mempelajari dan memahami persoalan, pada tahap ini kita sebagai seorang analisis mempelajari masalah yang ada pada perangkat lunak yang dikembangkan sehingga dapat ditentukan. Contohnya, siapa pemakai yang menggunakan perangkat lunak, di mana perangkat lunak akan digunakan, dan pekerjaan apa saja dari pemakaian yang akan dibantu oleh perangkat lunak. Contoh kayak SIAKAT, Sistem Informasi Akademi, yang mana pemakainya pasti mahasiswa dan dosen. Oke, kemudian mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Pada tahap identifikasi kebutuhan pemakai ini, user requirement pada prakteknya menjadi satu pelaksanaan yang dengan pemahaman masalah. Hanya saja substansi yang ditanyakan ada sedikit perbedaan, yaitu ada fungsi apa yang ingin kita taruh di perangkat lunak, contohnya data atau informasi yang akan diproses, dan apa kelakuan sistem yang kita harapkan. Contoh pada SIAKAT sendiri ada fungsi pengisian KRS, ada fungsi melihat KRS atau mencetak KRS, dan juga ada fungsi mungkin untuk dosen ada memasukkan nilai di KHS. Oke, selanjutnya mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak. Saat melakukan pengidentifikasian kebutuhan pemakai, informasi yang diperoleh masih belum terstruktur. Biasanya pemakai akan mengungkapkan apa yang diinginkan dengan bahasa sehari-hari yang mereka gunakan. Sebagai contoh, ungkapan kebutuhan pemakai di bagian akuntansi. Contohnya, informasi neraca keuangan biasa dilihat kapan saja, seperti data-data yang dimasukkan oleh bagian penjualan bisa langsung di jurnal, atau kalau di SIAKAT sendiri pengisian KRS langsung bisa kita lihat. Setelah melakukan pengisian KRS, maka kita bisa mencetak KRS kita. Di kayak kebutuhan untuk mencetak, terus ada mengisi. Oke, lanjut. Membuat dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Semua kebutuhan yang telah didefinisikan selanjutnya dibuat dokumentasinya, yaitu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau software requirement specification. Dokumen ini dibuat untuk menyatakan secara lengkap apa yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak, termasuk deskripsi lengkap semua termuka yang digunakan. Dan terakhir, mengkaji atau mereview kebutuhan. Pada proses mereview kebutuhan, apakah spesifikasi tadi sudah konsisten, lengkap, dan sesuai, dan apakah pemakai setelah merasa sesuai dengan apa yang dipakai. Proses ini bisa dilakukan lebih dari satu kali dan sering kali akan muncul kebutuhan baru dan dari pemakai. Oleh karena itu biasanya diperlukan negosiasi antara pengembang dan pelanggan sesuai dengan prinsip win-win solution, yang mana sampai kebutuhan tersebut disetujui oleh kedua belah pihak. Oke, lanjut. Nah, pada tahap analisis kebutuhan sendiri ada dua analisis biasa yang masuk di
analisis kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Yang mana kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja atau layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem, mencakup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Kemudian kebutuhan non fungsional adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan fungsional juga sering disebut sebagai batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, dan standarisasi dan lain-lain. Contohnya di sini saya membuat contoh analisis kebutuhan dari sistem infodinamik yang mana fungsionalnya adalah adanya fasilitas pengisian KRS, menampilkan KRS, menampilkan KS, menampilkan mata kuliah, dan menampilkan transkrip nilai. Kemudian non fungsionalnya adalah dapat diakses di website atau di Android. Misalnya juga passwordnya terinskripsi MD5 untuk keamanannya. Oke, kita kemudian masuk ke metode pengujian. Pada metode pengujian ini saya menggunakan contoh model prototype yang mana ada analisa kebutuhan, kemudian masuk ke pengembangan, kemudian pengujian, dan review dan update. Pada analisa kebutuhan kita melakukan analisis berdasarkan kebutuhan yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Kebutuhan pengguna akan diterjemahkan dalam pembuatan dokumen spesifikasi kebutuhan sistem. Kemudian pada proses pengembangan, pada aktivitas ini akan dilakukan pembuatan rancangan sementara dari siaket sendiri untuk diberikan kepada instansi yang atau pelanggan kita. Kemudian pada metode pengujian, ini biasanya pihak instansi yang terkait yang membutuhkan aplikasi perangkat lunak akan melakukan evaluasi terhadap rancangan sementara dari siaket yang telah kita buat. Apabila tidak sesuai dan tidak sesuai ekspektasi kebutuhan pengguna kita tadi, maka prosesnya masuk kembali ke siklus iterasi pada aktivitas dan update dan review. Dan apabila telah memenuhi ekspektasi pengguna, maka dapat berlanjut pada tahap pembangunan sistem development. Hasil dari keluaran aktivitas ini adalah umpan balik atau feedback dari pengguna secara langsung. Kemudian yang terakhir, review dan update. Aktivitas ini merupakan proses perbaikan dari prototipe yang sudah dievaluasi tadi oleh instansi terkait atau pelanggan kita tadi. Jika ada penambahan, pengurangan, atau perbaikan akan dilakukan pada tahapan ini dan pada tahapan ini akan balik lagi pada tahapan analisis kebutuhan, kemudian ke pengembangan dan pengujian dan lagi. Oke. Mungkin sekian saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.